Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Mohon maaf saya memakai topi yang berlambangkan tunas kelapa karena pada hari ini tepat tanggal 14 Agustus yaitu Hari Pramuka. Salam Pramuka. Ya, baiklah untuk pelajaran pada pagi hari ini untuk PAI kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dan kita awali dengan doa. Tapi mohon izin topi saya lepas. Ya, baiklah anak-anakku, mari kita berdoa dulu agar nanti pembelajaran daring bisa berjalan dengan lancar dengan tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Alhamdulillah, untuk hari ini kita sudah mulai masuk ke bab 2 atau pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita akan membicarakan nama-nama Allah dulu, mengenal Allah dulu. Ya. Karena kita sebagai orang yang beriman harus iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti untuk LKS bisa dilihat halamannya, halaman 13. Yuk kita perhatikan, yaitu ayo membaca. Saya bacakan, anak-anak perhatikan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman. Karena hal tersebut adalah syarat dari kekuatan iman seseorang. Pentingnya mengenal Allah bagi manusia agar manusia tersebut juga lebih mengenal diri sendiri, mendapatkan keuntungan dan keberkahan di dunia, selamat dari api neraka, dan meraih surganya. Jadi ketika kita mengenal Allah, ini kita akan juga mengenal diri sendiri. Siapa kita? Tugas kita apa? Dan juga ketika kita mengenal Allah, keuntungannya akan diberkahi di dunia dan diberi keselamatan dari api neraka dan bisa meraih surganya. Itulah dambaan dari orang hidup. Ingin dunia mendapat berkah, di akhirat dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan Allah ke surganya. Ya, salah satunya dengan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal Allah, siapa kita, maka kita hendaknya mau menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba, Allah sebagai sang Khalik, Allah sebagai Tuhan. Maka seorang hamba, seorang makhluk kepada Tuhannya harus ada ketaatan dan kepatuhan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan kita mengenal Allah, tentu kita bisa juga mendapatkan keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat. Nah, maka dari itu yuk kita mengenal Allah. Selamat dari api neraka dan meraih surganya. Dengan mengenal Allah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup. Tujuan hidup manusia itu apa? Tidak semua orang tahu. Kalau kita mengenal Allah, tentu akan tahu tujuan hidup itu. Nah, maka dari itu, dengan kita mengenal Allah, maka kita akan bisa mengetahui tujuan hidup kita. Nah, kalau orang tidak mengenal Allah, maka mereka tidak tahu tujuan hidupnya. Bahkan tujuannya pun tidak jelas.
Kalau kita mengenal Allah, oh kita diciptakan oleh Allah di dunia, nanti kita akan kembali kepada Allah di yaumul akhir, dan kembalinya nanti kita ke dua tempat. Nah, kemana kita dua tempat ini? Apakah di surga ataukah di neraka? Bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, taat kepada Allah, patuh pada Allah, tentu akan kembali ke surganya Allah. Kalau orang yang tidak beriman, orang yang kafir, orang yang tidak menjalankan perintah Allah, bahkan menerjang aturan Allah, maka kembalinya nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya orang yang beriman. Ini bedanya orang yang bertakwa. Mereka tahu tujuannya. Yang ingin kembali ke surganya Allah harus menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengenal Allah ini kita harus tahu juga nama Allah. Yuk kita mengenal nama Allah. Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang mana yang kebaikan nama Allah ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama Allah yang baik ini disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala ini adalah Allah Subhanahu wa taala ini adalah mempunyai 99 nama yang baik. 99 nama yang baik dan indah. Nah, jadi dari 99 itu nama Allah yang baik dan indah. Nah, apa saja di antara dari 99 itu nanti kita akan mempelajari beberapa saja. 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat Al-Ahad. Al-Mumit itu apa? Maha mematikan. Ya, Allah maha mematikan, yang maha mematikan. Jadi setiap manusia ini akan mengalami mati. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Ini khusus pada manusia. Kalau secara makhluk hidup, semuanya yang hidup, yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kapan kita mati kita nggak tahu. Di mana kita mati kita nggak tahu. Pas apa kita mati kita pun nggak tahu. Maka tugas kita menyiapkan amal soleh kita, amal baik kita, sebelum malaikat Israel mencabut nyawa kita. Yang kedua Al-Hayyu. Al-Hayyu ini yang maha hidup. Allah maha hidup. Allah tidak tidur. Dia yang memberikan kehidupan untuk makhluknya. Hidup dan matinya makhluk hanya Allah. Hidup dan matinya makhluk hanya Allah yang menentukan. Yang menentukan. Nah ini Al-Qayyum. Al-Qayyum itu maha mandiri. Maha mandiri artinya apa? Berdiri sendiri. Allah mempunyai sifat kemuliaan dan tidak tergantung pada suatu pun makhluknya selama-lamanya. Kalau manusia, makhluknya membutuhkan manusia satu dengan yang lain, makhluk satu dengan yang lain. Tapi Allah tidak. Allah mampu melaksanakan semuanya dengan sendiri. Itulah Allah Maha Mandiri. Yang menjalankan alam semesta ini Allah sendiri. Yang mengatur alam semesta ini Allah sendiri. Ya. Ini Al-Qayyum artinya Maha Mandiri. Yang ketiga Al-Ahad. Al-Ahad itu adalah yang Maha Esa. Artinya tidak ada yang menyerupai Allah. Ya. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tiada tandingan baginya. Tiada sekutu baginya. Maka keesaan Allah ini terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayatnya ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas. Saya kira anak-anak semua sudah bisa semua. Nah, ini tentang nama-nama Allah. Dari keempat ini silahkan kalian nanti baca, kalian pelajari dalam LKS-nya masing-masing. Setelah itu kalian rangkum dengan sebaik-baiknya. Tulis yang penting-penting saja. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu.
Yang belum ambil LKS PAI silahkan ambil LKS-nya agar mudah untuk mempelajari, membaca, mengikuti materi yang Pak Guru sampaikan secara daring ini. Demikian, tetap semangat, salam sehat, semoga sehat selalu, dan juga jangan lupa tugas kita jalankan sholatnya, tadarus Al-Qur'annya, berbakti pada orang tua. Itulah salah satu anak yang soleh dan solihah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.